Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsan Wijaya dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan yang ketujuh yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ardiandi, SHMH. Hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori sebab akibat yaitu ada 3. Yang pertama, teori conditio sine qua non, atau yang berasal dari von Bury, Jerman, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang kedua, teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Penentuan subjektif yaitu dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Tinjauan terhadap teori kasualitas. Dari teori-teori tentang kasualitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana. Karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.